Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Oke, harus tetap semangat, harus tetap bahagia. Karena pada pagi hari ini kita itu akan mempelajari materi yang sangat menarik. Nah, udah pada sarapan belum pagi hari ini? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nggak afdol rasanya kalau kita nggak berdoa dulu. Nah, Ibu mau berdoa pada pagi hari ini itu dipimpin oleh ketua kelas. Baik, ketua kelasnya siapa? Dani. Oke, Mas Dani boleh dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, di sini tuh kan ada pepatah tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini Ibu mau mengabsen kalian dulu sebelum memulai pembelajaran. Tunjukkan pesona kalian, wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik pada pagi hari ini, oke? Oke. Nanti kalau Ibu absen cukup bilang hadir aja ya. Siap. Nah, Baik. oke. Linda Ayu, Hadir, Bu. oke. Ahmad Dhani, Hadir, Bu. Nala Salsabila, Hadir, Bu. Dwi Wulan, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Sulistia, Hadir, Bu. Viana, Hadir, Bu. Windy, Hadir, Bu. Yosi. Hadir, Bu. Oke, ada namanya yang belum Ibu panggil? Oke, hadir semua. Nah, kira-kira pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? Belum. Apa Nah, tuh? bentar ya, kita nggak akan masuk ke materi dulu. Jadi Ibu mau tanya deh, di sini ada yang pernah mengalami banjir nggak? Pernah. Bagi kalian banjir itu merugikan atau malah membawa manfaat nih? Merugikan. Kenapa sih kok kalian bilang banjir itu merugikan? Ada yang bisa kasih alasan? Soalnya Apa, Nala? pembawa wabah. Oke, ada yang lagi? Banyak rusak. Ayo, satu-satu ya. Siapa dulu? Oke, ayo. Banyak penyakit, Bu. Oke, Linda. Banyak kerusakan, Bu. Oke, ternyata banjir itu mempunyai dampak yang negatif ya bagi kita. Apalagi kalau menurut kita sebagai orang Indonesia, banjir itu sebuah bencana, sebuah wabah. Tapi kita flashback nih ke ribuan tahun yang lalu. Ternyata anak-anak, ribuan tahun yang lalu itu ada manusia yang hidupnya berdampingan dengan banjir. Jadi bagi mereka tuh banjir itu bukan sesuatu kayak bencana, bukan wabah, tapi banjir itu merupakan sumber kehidupan yang mereka dapat jika dikelola dengan baik. Nah, ada yang tahu di mana sih peradaban yang berdiri itu karena banjir disebabkan oleh banjir dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Peradaban mana? Ada yang tahu? Saya, Bu. Mana, Windy? Peradaban Mesopotamia. Oke, benar sekali. Peradaban Mesopotamia. Nah, di mana sih letaknya Mesopotamia itu anak-anak? Saya, Bu. Di mana, Dani? Ada di Timur Tengah. Oke. Letaknya di negara Irak kalau sekarang. Oke, benar sekali. Di Timur Tengah letaknya, yaitu sekarang di Irak. Nah, peradaban itu anak-anak, itu tuh karena banjir tersebut. Nah, banjir tersebut tuh kayak masyarakat tersebut tuh dari banjir bisa memanfaatkannya. Jadi dengan mudah mereka tuh mempunyai strategi gimana sih agar mereka itu bisa beradaptasi dan bertahan. Nah, ngomong-ngomong soal peradaban, tadi kan menyinggung peradaban nih. Sebenarnya peradaban itu apa? No ya, jangan dijawab lewat mulut ke mulut. Tapi Ibu sudah nyiapin link Padlet. Nanti Ibu kirim ke grup WA. Dan nanti kalian jawab melalui link Padlet tersebut ya. Baik, Bu. Oke. Jawaban singkat 1 menit saja. Siap, Bu. Oke. Sudah bisa? Apakah linknya bisa dibuka anak-anak? Bisa. Oke. Ayo, apa sih peradaban itu? Peradaban kehidupan manusia yang tertata.
Perkembangan kebudayaan manusia yang kompleks. Ayo, apalagi? Komunitas yang mengenal teknologi, kemajuan secara kompleks. Sebenarnya peradaban itu yang benar yang mana sih? Apa sih arti peradaban itu? Ini udah jawab semua atau linknya ada yang masih belum bisa dibuka? Saya Bu belum bisa. Masih lemot Bu punya saya. Sabar ya anak-anak, tetap dicoba, oke? Perkembangan budaya manusia, kemajuan. Oke, dari jawaban ini, oh ada lagi nih, kemajuan budaya. Oke, dari jawaban kalian ini, nggak ada yang salah anak-anak. Ini benar semua sih sebenarnya. Nanti kalian juga akan mengetahui. Kita nantinya juga akan cross check ke materi, apakah arti peradaban ini benar sih? Nah, nanti kita sangkut pautkan dengan Mesopotamianya sendiri. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran pada pagi hari ini kalian itu dapat mengetahui bagaimana sih kondisi dari peradaban Mesopotamia ini kok bisa berkembang. Awal mulanya itu gimana? Dan kalian juga mengerti gimana strategi dan perubahan yang digunakan masyarakat Mesopotamia itu untuk berkembang dan bertahan hidup. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Oke, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, hari ini kita akan melakukan atau akan membahas mengenai peradaban-peradaban dunia. Nah, pada hari ini kita akan difokuskan pada peradaban Mesopotamia yang terjadi 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, hari ini Ibu sudah membuat timeline. Ini merupakan timeline peradaban-peradaban di dunia yang terjadi sebelum Masehi. Yang pertama ada Mesopotamia, atau orang-orang menyebutnya peradaban Sumeria yang terjadi 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada lembah Sungai Indus yang terjadi 3300 tahun sebelum Masehi. Dilanjut Mesir kuno, Tiongkok kuno, peradaban Maya, Yunani kuno hingga Romawi kuno. Nah, pada hari ini kita akan fokuskan kepada peradaban Sumeria atau peradaban Mesopotamia. Nah, Mesopotamia ini terjadi atau letaknya itu di dua sungai besar, di mana ada Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Di mana Sungai Efrat dan Sungai Tigris ini merupakan dua sungai yang mereka itu siklus banjirnya cukup sering, yaitu mereka sering terjadi banjir tahunan, yaitu di sekitar wilayah Sumer ini. Jadi Mesopotamia itu basicnya berkembang dahulu di selatan. Ini kan seluruh Mesopotamia. Nah, jadi peradabannya itu berkembang awal di daerah Sumer ini, di kota Ur dan Uruk dan Lagash ini. Nah, kenapa kok ini diarsir biru? Kenapa kok tidak seluruh Timur Tengah ini diarsir biru? Nah, arsiran biru ini anak-anak itu namanya fertile crescents atau bulan sabit yang subur, karena di wilayah ini kan yang sudah Ibu bilang dilewati oleh dua sungai besar, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, mereka itu meluapkan atau banjirnya itu membawa endapan lumpur yang kaya akan mineral. Makanya di daerah sini itu orang-orang pada masa itu keterbatasan untuk berpindah tempat atau nomaden kan kayak gitu. Terus habis itu mereka memilih untuk menetap di daerah Mesopotamia ini dan kemudian melakukan beberapa inovasi. Nah, masyarakat di sini itu yang pertama ini adalah visual dari Mesopotamia dulu, dan ini merupakan visual dari Mesopotamia sekarang. Nah, jadi Mesopotamia itu kalau di masa modern ini kita mengenalnya sebagai negara Irak seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat kayak segmentasi masyarakat. Di sini ada yang buat tembikar, di sini ada yang bertani, terus ada yang beternak, ada
ruang-ruang seperti itu kan. Nah, jadi pada masa masyarakat Mesopotamia ini mereka itu sudah membentuk segmentasi masyarakat. Jadi nggak semuanya itu bertani, semuanya itu berburu, itu enggak. Jadi mereka sudah membuat sistem irigasi. Mereka juga mengembangkan sistem irigasi yang memanfaatkan dua sungai besar itu tadi. Jadi mereka sudah mulai membagi masyarakatnya, kayak ada yang membuat tembikar, ada yang bertani, ada yang beternak. Iya, beternak di sini. Nah, kemudian kalau sekarang itu tidak jauh beda, negara Irak itu juga menjadi negara modern. Kemudian nah ini pada zaman dulu di Mesopotamia itu kan sudah terbentuk suatu kota yang modern. Nah, di setiap kota yang kita tahu di masa sekarang kan pasti ada pusatnya. Kalau kita menyebut kayak balai kota atau taman kota seperti itu. Nah, di Mesopotamia sendiri itu terdapat ziggurats atau bentuknya ini seperti piramid tetapi tidak runcing atasnya, seperti itu kan. Nah, ziggurats ini selain untuk kepentingan politik dan sosial, ini juga digunakan untuk kepentingan agama, di mana ziggurats ini digunakan untuk mempersembahkan kalau kita nyebutnya selamatan seperti itu, kayak mengagungkan ke dewa atas syukur panen, atas syukur yang telah dilimpahkan ke kita kayak gitu, itu di atas ini. Jadi kayak ini sebutnya tangga menuju dewa kayak gitu. Nah, di bawahnya ini itu kan ada kayak ruang-ruang. Nah, di ruang ini fungsinya, ada yang tahu fungsinya untuk apa? Bikin buat menyimpan panen, Bu. Nah, betul sekali. Jadi di bawah-bawah sini terdapat ruang-ruangan yang tidak hanya betul untuk menyimpan hasil panen atau berfungsi sebagai lumbung, tapi selain itu berfungsi juga untuk ruang-ruang pertemuan untuk kepentingan politik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita di Indonesia ada Waduk Gajah Mungkur, bendungan ini, bendungan itu merupakan warisan budaya dari masyarakat di Mesopotamia. Nah, di yang paling dekat dengan daerah Mesopotamia itu ada bendungan Ataturk yang sekarang itu masuk ke wilayah negara Turki seperti itu. Nah, kemudian ada temuan iptek, kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa masyarakat itu kan memanfaatkan dua sungai besar yang melintas di negara mereka itu untuk sistem irigasi. Nah, di sistem irigasi ini mereka mengembangkan roda yang difungsikan bukan untuk transportasi tapi untuk kincir air. Jadi untuk kebutuhan irigasi sawah, irigasi dan sanitasi kayak gitu. Nah, roda ini ditemukan pada 3.500 tahun sebelum Masehi yang digunakan untuk kincir air dan pottery wheels. Pottery wheels itu kalau kalian suka melihat orang yang membuat tembikar, itu kan bawahnya ada roda. Nah, itu adalah pottery wheels yang rodanya itu ditemukan oleh masyarakat Mesopotamia kayak gitu. Kemudian, nah, irigasi tadi itu mengembangkan atau menghasilkan surplus pangan yang baik di negara mereka. Jadi mereka itu kayak sudah bisa memproduksi makanan atau logistik untuk mereka sendiri kayak gitu. Kemudian ada temuan ipteknya selanjutnya, ada matematika. Kalau kalian mengenal angka atau satuan berbasis 60, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik itu merupakan adopsi atau temuan dari masyarakat Mesopotamia. Jadi bilangan 60 itu yang digunakan untuk perhitungan itu ditemukan di peradaban Mesopotamia seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada astronomi, di mana pengamatan bintang dan cikal bakal zodiak. Kalau di FYP TikTok kalian itu masuk mengenai fun fact Cancer, fun fact Taurus, Virgo, Capricorn kayak gitu, itu merupakan hasil atau produk dari temuan ilmu pengetahuan di masyarakat Mesopotamia. Nah, pengamatan bintang dan cikal bakal ini digunakan untuk membuat kalender, teman-teman. Jadi kalender ini merupakan kalender lunar untuk menentukan musim panen. Jadi mereka tetap menentukan musim panen itu berdasarkan kalender lunar yang mereka amati dari pergerakan bulan, pergerakan bintang seperti itu. Keren. Nah, kemudian ini untuk kincir air, pottery wheels dan sistem kalender. Nah, kalender dulu itu berbentuk seperti ini, bukan lembaran yang kita bisa balik. Nah, ini terus di sini ada dibagi wilayah Babilonia, Assyria dan
Urartu. Jadi ini kayak sistem penanggalannya bentuknya bulat kayak gitu, bukan lembaran. Terus selanjutnya ada revolusi komunikasi. Nah, bangsa Sumeria itu selain mereka mengembangkan iptek, mereka itu juga mengembangkan sistem komunikasi, di mana bangsa ini mengembangkan tulisan cuneiform atau tulisan paku yang berkembang sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi, yang digunakan untuk mencatat administrasi, sistem administrasi kayak jumlah gandum, jumlah hasil panen, jumlah hewan ternak kayak gitu. Nah, tetapi awalnya itu bentuknya piktograf. Kayak kalau itu catatan buat gandum ya gambarnya gandum, kalau itu catatan buat jagung ya gambarnya jagung, kalau itu buat peternakan sapi ya gambarnya sapi, seperti itu. Nah, tulisan ini itu dibuat di seperti lembaran tanah, bentuknya kotak seperti batu bata seperti itu yang kemudian yang ditulis dengan stylus, dimana stylus itu kayak pulpen tapi dia bentuknya dari antara besi atau kayu gitu. Nah, kemudian dikeringkan atau dibakar. Nah, sistem ini itu menjadi awal dari arsip tertulis kayak bukti fisik yang bisa ditemukan hingga saat ini, seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti coklat tapi tidak bisa dimakan. Ini merupakan bentuk dari cuneiform. Nah, di gambar ini itu sudah tidak berbentuk piktograf ya, ini sudah alfabet. Jadi mereka itu setelah piktograf mengembangkan alfabet versi mereka sendiri kayak gitu. Jadi ini sudah berbentuk alfabet versi masyarakat Mesopotamia gitu. Nah, ini cuneiform. Ini ada yang berbentuk seperti kon es krim, terus ada yang lonjong, ada yang seperti gelas seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk cosplay atau menjadi masyarakat Mesopotamia yang sedang menulis cuneiform. Gimana tuh, Bu? Nah, Ibu sudah siapkan ini beberapa clay, jadi kalian nanti membentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti Ibu bagikan, kalian tulis zodiak atau rasi bintang apa yang kalian familiar, seperti itu. Nah, ini untuk stilusnya. Di sini Ibu menggunakan tusuk gigi. Kasih Ibu. Sama-sama. Saya bantu ya. Untuk Yosi. Terima kasih Dani. Ini untuk Linda. Terima kasih Dani. Ini untuk April. Kasih Bu. Ini untuk Wulan. Ini boleh langsung digambar ya, Bu? Iya, boleh. Yang sudah dapat kalian langsung menggambar rasi bintang yang kalian ingat atau yang kalian paling familiar, seperti itu. Baik, Bu. Nah, ini untuk Windy. Makasih. Ini untuk Windy. Ini untuk Sulis. Ini untuk Sulis. Dan ini untuk Tiana. Untuk Tiana. Jadi Ibu akan kasih waktu kalian sekitar 3 menit untuk mentorehkan rasi bintang yang paling kalian familiar atau yang kalian tuh paling suka kayak gitu. Atau mungkin dari zodiak kalian sendiri juga nggak apa-apa. Nah, nanti Ibu akan panggil secara acak kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi satu baris ke deret itu merupakan satu kelompok kalian kayak gitu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Wah, bagus-bagus sekali ini gambarnya ya. Jadi malu.
Apakah sudah selesai? Apakah sudah bisa untuk diselesaikan semuanya? Sudah. Kelompok kita sudah. Jadi Ibu minta kelompok Nala ke belakang untuk mempresentasikan hasil cuneiformnya atau menjelaskan kepada teman-teman yang lain kalian itu menulis atau sedang mencetak cuneiform apa. Silakan. Yes. Close up. Nah, apakah bisa dijelaskan ini Dani, Yosi, dan Nala ini kalian sedang membuat mengenai cuneiform apa? Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi, loh, kok sama Nala? Oke. Jadi yang aku gambar sama Nala ini rasi bintang Taurus. Wow. Nah, Kamu apa, sedangkan kamu? aku ini menggambar Cancer. Wow. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda ya teman-teman di kelompok ini. Jadi bisa diteruskan? Oke. Untuk rasi bintang Taurus ini itu penanggalannya itu dari 20 April hingga 20 Mei. Oke. Jadi arti dari Taurus sendiri itu yaitu suka sama kenyamanan, terus sangat setia dong tentunya ya nggak? Terus juga keras kepala sih, tapi sabar lah. Terus ahli keuangan juga. Nah, untuk saya ini kan Cancer ya. Itu merupakan lambang dari kepercayaan diri. Dan juga ya pengusaha yang kok pengusaha ininya bijak lah dalam mengambil keputusan itu. Cukup luar biasa ya penjelasannya. Oke, bisa duduk ke tempatnya Baik, masing-masing. Bu. Nah, oke untuk cuneiform ini, apakah kalian sudah terbayang bagaimana masyarakat dulu itu mencatat hasil administrasi panen atau apa namanya barang-barang mereka? Nah, jadi Ibu harap itu bisa memvisualisasikan kalian bagaimana masyarakat Mesopotamia itu hidup di zamannya. Ini dibawa pulang atau gimana Bu ya? Kalian boleh membawa itu menjadi cindera mata, kalian pasang di kamar nggak apa-apa, atau kalian terima kasih Bu, seru banget. Kalian bisa tunjukin itu ke orang tua kalian kayak gitu. Terima kasih. Baik anak-anak, dan setelah kita memahami materi yang telah Ibu jelaskan, kita dapat memahami bahwasanya peradaban Mesopotamia itu adalah peradaban yang maju. Karena apa? Kita ketahui, yang pertama, peradaban Mesopotamia itu terletak di antara dua sungai, Sungai Tigris dan juga Sungai Eufrat. Mengapa begitu? Peradaban pada masa lalu itu tidak akan jauh dari yang namanya sumber air. Kenapa? Karena sumber air merupakan elemen terpenting bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada pada peninggalannya. Peninggalannya seperti kincir air, tulisan paku, kemudian juga zikurat sebagai tempat peribadahan. Nah, di sini dapat kita ketahui juga bahwa peradaban pada masa Mesopotamia itu sudah sangat maju karena sudah ada saluran irigasi tadi, kincir air, tulisan paku sebagai alat komunikasi dan juga zikurat sebagai tempat peribadahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan make and match. Ada yang tahu nggak make and match itu? Enggak. Oke. Susah nggak Bu? Enggak susah anak. Pasti sangat meriah kok. Oke. Nggak sabar. Jadi di sini Ibu punya dua lembaran. Nah, lembaran ini adalah ada soal, ada juga jawaban. Tapi Ibu nggak akan kasih kalian secara urut. Berarti acak dong. Iya. Nah, jadi itulah kuncinya nanti. Yang dapat jawaban nanti itu akan cari, jawabanku ini cocok sama pertanyaan yang mana nih. Jadi gitu, kalian tuh harus cari yang match dengan jawaban kalian. Cari pasangan ya Bu. Benar. Oke. Baik Bu. Jadi Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Tutup dulu ya. Oh iya, terima Jangan dibuka kasih. terlebih dahulu. Buka ya Bu. Jangan ya.
Kasih Ibu. Oke, sekarang silakan dibuka terlebih dahulu. Tapi nggak usah rame ya, harus tetap kondusif anak-anak. Oke, di sini pasti ada yang dapat soal dan juga ada yang dapat jawaban. Oke. Kemudian di sini ibu pengen nih. Sekarang yang kebagian pertanyaan. Angkat tangan dulu dong, biar ibu tahu. Ya. Oke. Oke. Kalau gitu, sekarang ibu pengen yang dapat pertanyaan maju di sini dong. Sini. Dan di sini agak ke sini. Oke, baik. Oke anak-anak. Jadi di depan ini adalah teman-teman kalian yang sedang memegang pertanyaan dari jawaban yang kalian pegang. Nah, ibu pengen teman-teman kalian ini kan habis ini membacakan pertanyaannya. Kalian tuh harus teliti. Harus teliti jawaban kalian ini cocok sama pertanyaan yang mana. Ya, oke? Baik, Bu. Ibu mulai dari Windy dulu. Oke, silakan dibacakan pertanyaannya Windy. Saya dapat pertanyaan, apa arti peradaban Mesopotamia? Oke, nomor 1 apa arti peradaban Mesopotamia? Oke. Selanjutnya nomor 2 Tulisan tertua bangsa Sumeria, Bu. tulisan tertua bangsa Sumeria. Oke. Kalau kalian mendengarkan atau mencermati materi dari ibu tadi, kalian pasti sangat tahu jawaban dari teman-teman kalian ini. Oke, selanjutnya nomor 3. Nama 2 sungai Mesopotamia. Nama 2 sungai Mesopotamia. Ini sangat umum ya. Nomor 4. Bangunan kuil bertingkat di Mesopotamia. Bangunan kuil bertingkat di Mesopotamia. Oke. Oke. Baik. Sekarang teman-teman, anak-anak, Ibu pengen nomor 4 agak geser ke sini. Oh, dikasih jarak ya, Bu? Dikasih jarak. Oke, Biar siap, nanti Mama, kasih jarak. teman kalian yang mau mematchkan jawabannya dengan soal kalian itu tidak berdempetan. Ya, Bu. Untuk yang dapat jawaban, Ibu mohon berdiri dulu. Oke. Silakan ke teman kalian, ke pertanyaan yang cocok dengan jawaban kalian. Oke, silakan. Mana sama aku siapa? Ayo, sama Semoga benar ya. Semoga benar. Semoga benar. Banget, Bu. Di sini saya dapat nomor 5 gimana? Oke, jadi karena kamu ini itu Cocokan ada dengan dengan nomor 3 kan. Oh, Jawabanmu apa? jawabanku teknologi nyicil air. Iya. Iya. Baik, Bu, makasih ya, Ya, Bu. kamu bersama ini ya, karena namanya 2 sungai. Berarti ada sungai apa tadi anak-anak? Sungai Euphrates dan Tigris. Di sini ibu sangat bangga kalian sudah mengerti apa yang telah ibu jelaskan. Di sini ibu mau verifikasi dulu nih, mau memverifikasi apakah jawaban dan pertanyaan kalian ini sudah match apa belum. Oke. Mau ibu lihat dari nomor 1 dulu. Pertanyaannya, arti dari peradaban Mesopotamia. Apa jawabannya, April? Tanah di antara 2 sungai. Benar. Oke, yang nomor 2 ini. Nomor 2, tulisan tertua bangsa Sumeria. Apa jawabannya, Lindi? Tulisan paku. Tulisan. Oke, yang selanjutnya yaitu apa pertanyaannya? Nama 2 sungai Mesopotamia. Sungai Tigris dan sungai dan Efrat. Oke, jawabannya adalah Sungai Tigris dan juga Sungai Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Bangunan kuil bertingkat di Mesopotamia. Jawabannya apa, Dani? Zigurat dong, Bu. Oke, anak-anak. Karena jawaban kalian tadi sudah benar, berarti kalian ini sudah akan harus memasuki materi selanjutnya karena kalian sudah bisa menjawab soal yang ini. Oke. Nih, kalian kembali tapi membawa dengan lembar kerja ini. Oh, kalian ini seru kok, ini tempel menempel kok. Siap, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Silakan duduk. Ini duduknya kita sama kelompok yang ini, Bu. Iya, benar. Siap, Bu. Ini nomor 2. Nomor 3 ini kalian itu berbarengan ya. Oh iya, Bu. Langsung balik kan, Bu. Iya, iya, iya. Ini untuk bapak ini.
Terima kasih. Duduk mana ini? Dan? Mana kita? Terserah. Di bangku kamu dah. Iya, biar gak susah. Oke, ayo. Oke, baik. Sekarang silakan ditempel ya jawabannya tadi. Tempelin dulu ya. Ini tinggal nempel kan, Bu? Iya, tinggal ditempel anak-anak. Iya. Ini tinggal naik. Nempel ke sini. Oke. Bu, ini terus yang di bawahnya itu dikerjakan ya, Bu? Apa? Yang bawah ini dikerjakan. Soal Iya. yang kita tempel ya. Soalnya catatanku mana ya? Oh, diambil dong catatannya. Oke. Soalnya. Nomor 3. Sudah? Ada satu kita? Nomor 1. Kamu dulu dah ya. Tulisin dulu. Tulisin dulu deh. Iya, kita sama kelompok dulu. Jadi kayak yang kayak dijelasin sama Oh, ya ya ya. tuh. Aman, Bu. Aman, Bu. Udah paham. Kok. Ini jawabannya boleh sedikit aja nggak, Bu? Sepemahaman kalian. Oke. Baik, Bu. Kalau benar semua dapat apa ya, Bu? Pastinya dapat nilai. Dapat nilai ya, Bu ya? Iya. Ada bonus dan tambahan Bang. Bisa langsung lulus nggak, Bu? Nggak usah ulangan, Bu. Nah, Boleh tuh. Oke. Kamu udah jawab dulu, aku mau cari jawabannya. Oke, ini waktunya 5 menit aja ya anak-anak. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian yang telah Ibu jelaskan juga di dalam materi. Itu kelompok Nala seru banget, kayaknya sudah tahu jawabannya deh. Sudah siap presentasi. Sudah Walaupun siap mereka bertiga, mereka harus menjelaskan 2 soal loh. Beranak loh anak-anak. Walaupun jadi Ibu gak pilih kasih terhadap kalian. Ini kalau 3 Ibu kasih soalnya beranak. Ini bener nggak ya? Menurut kamu ini tuh kayak gimana ya? Bu, nanti kalau salah gimana, Bu? Bagaimana? Kalau salah. Gak apa-apa. Kesalahan itu adalah sebuah pelajaran terpenting bagi kehidupan kalian anak-anak. So sweet deh. Nala Kak sopan, Bu. Ini terlalu excited anak-anak menjawab soalnya itu terlalu bersemangat. Sepertinya ini sangat tahu. Nggak Inggris kan emang ada di sana. Nah, ya, Bu. Ya, sip. Nice. Sip. Ini loh ya, catatan. Seru banget. Tadi sih aku sempat dengar banjir itu emang sering di sana ya. Berarti subur dong karena banjir itu. Ini tulisin Bertani ya, jadi subur. Tapi kan sekarang kalau kita banjir kan malah jadi kayak dulu mungkin zaman dulu tuh banjirnya itu airnya masih bersih nggak sih, makanya Sekarang kotor. sekarang kotor banyak sampah. mungkin dulu tuh banjirnya itu bersih atau bikin ladang tuh jadi subur ya kan, kita tulis aja deh. Waktunya tinggal 3 menit ya anak-anak. Baik, Bu, cepetan Bu. Bentar, Bu, jangan cepet-cepet ya. Sebenarnya bukan ibu yang mempercepat, tapi waktu yang mengejar kalian. Seperti yang ibu katakan tadi, anak-anak jangan takut untuk salah, karena kesalahan adalah sebuah pelajaran terpenting bagi kehidupan kalian. Siap Bu.
Itu kan sungai dari bawah bencana. Selain itu, makanya buat video tahu. Bukan macet. Enggak udah. Mau tanya Bu, Iya. kalau semisal jawaban kita itu mau menjawab yang menurut pendapat kita sendiri, bukan yang kita dapat di PPT tadi, Itu boleh nggak? sangat boleh karena kalian itu menjelaskan materi sesuai dengan pemahaman kalian. Itu sangat Oke. diperbolehkan. Baik Bu. Oke. Oh Yepi. Nggak apa-apa Kak Bu kalau dicoret. Boleh, boleh. Nggak apa, nggak apa, nggak apa. Wajar anak-anak sebuah kesalahan itu. Ya. Ini kelompok yang paling apakah ini kelompok yang sudah selesai apa mau maju duluan nih? Aku nggak mau. Boleh, Bu. Gimana nih teman-teman, lihat nih. Oke, belum, waktunya belum selesai. Masih boleh dianalisakan. Kita kurang sedikit Bu, sabar. namanya jangan lupa ditulis ya anak-anak. Baik Bu. Iya kelas mana? Bisa aja Windy. Wah, ini kelompok Windy sudah tahap verifikasi nih. Iya, masih mengoreksi bab sini selesai. Gimana kelompok Linda? Bentar Bu, dikit lagi. Wah, Enggak ya jawabannya. Semoga benar. oke baik. Tinggal 20 detik terakhir anak-anak. 20 detik. Oh my god. Oke, 20 detik. Namanya jangan lupa ya, nama, kelas. Baik Bu. Nanti kamu jadinya gini. Nama-namanya. Oke, tinggal 10 detik terakhir. 5 4 3 2 1. Oke, Ibu mohon sudah selesai ya. Ya. Oke. Sudah. Ayo sudah, Oke, sudah, anak-anak, sudah. Oke, di sini kalian sudah menjawab pertanyaan masing-masing. Di sini Ibu pengen ada yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ini. Ibu pengen dari kelompoknya Nala dulu deh. Karena tadi excited banget mengerjakannya, kayak sudah tahu, sudah paham betul ini dengan materinya. Oke, silakan. Semangat Nala. Semangat kelompok Nala. Oke, kita perhatikan ya anak-anak. Baik Bu. Oke, kita mulai ya. Disebutkan dulu nama kelompoknya. Oh, perkenalan lagi. Oke, perkenalkan saya Fiana. Dan saya Yosi Fernandika. Nah, saya bilang. Oke. Oke, di soal yang pertama ini terdapat pertanyaan nama 2 sungai di Mesopotamia. Yaitu jawabannya itu ada Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Oke. Soal selanjutnya. Nah, baik, saat selanjutnya saya akan bacakan. Di sini Sungai Tigris dan Eufrat memiliki banjir yang tidak menentu. Oh ya. Nggak denger ya? Nah, oke. Intinya di sini disuruh analisis gambar di sini. Nah, jawabannya yaitu kita bisa ambil contoh dari masyarakat pada zaman dahulu pada masa ini, yaitu yang pantang menyerah walaupun diancam bencana, yaitu banjir di 2 sungai, yaitu Sungai Zigrat dan Sungai Tigris sama Tigris dan Eufrat. Oke. Maaf. Ya. Nah, jadi kita bisa contoh dari sikap mereka, yaitu pantang menyerah, mencari solusi dalam masalah dan sejenisnya. Oke, selanjutnya kita jalan Nala. Dari
peradaban Mesopotamia itu kita itu bisa membuat contoh seperti sekarang. Contohnya pada saat musim hujan, membuat jalan di sekitar rumah sering banjir kan. Iya. Nah, dari itu kita itu membuat selokan, membersihkan selokan juga, tidak membuang sampah sembarangan, membantu kerja bakti, gotong royong agar tidak mampet. Terima kasih telah meluangkan isi dari pikirannya. Oke. Oke, Terima begitu kasih. presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok Sungai Tigris dan Efrat. Silakan selanjutnya Ibu pengen nih presentasi dari kelompoknya Windy. Baik, ini hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, di kelompok kami ada saya, Windy, Lelari Zuhro dengan Aprilia. Oke. Yang pertama itu ada soal apa arti peradaban Mesopotamia. Jawabannya adalah tanah di antara dua sungai. Oke, baik. Kemudian ini kita dapat soalnya itu Mesopotamia berarti tanah di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Menurut pendapat kalian, mengapa peradaban besar awal manusia hampir selalu lahir di sekitar sungai? Apakah di daerah tempat tinggal Anda sekarang juga terdapat sungai yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat? Oke. Jawabannya karena hampir apa? Menurut pemahaman kami Mesopotamia itu berarti tanah di antara dua sungai kan, yaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Efrat. Nah, dari penjelasan ibu kami juga mendengarkan, kami itu melihat bahwa peradaban besar itu awal itu hampir selalu lahir di sekitar sungai karena sungai itu menyediakan sebuah kebutuhan besar yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Benar sekali. Oke. Lalu juga endapan lumpur dari banjir tahunan itu membuat tanah di sekitar sungai menjadi sangat subur sehingga manusia bisa bercocok tanam. Hal ini memungkinkan mereka berhenti hidup nomaden dan mulai menetap di daerah itu. Yang menarik menurut kami, surplus pangan yang dihasilkan dari kesuburan tanah inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya kota. Lalu di daerah tempat tinggal kami nih ya, memang tidak ada sungai besar seperti Tigris sama Efrat, tapi kami sadar bahwa sungai-sungai kecil di sekitar saya itu tetap berperan penting dalam irigasi sawah, kebutuhan air sehari-hari, bisa jadi sumber-sumber juga. Jadi tanpa sungai menurut kami mustahil peradaban itu bisa tumbuh dan bertahan lama. Oke, Itu baik. aja ucapan kami. Terima kasih. Tepuk tangan dong anak-anak. Boleh duduk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nih, kurang satu lagi nih. Kurang satu. Ibu mohon untuk kelompok dari Wulan dan Dani untuk mempresentasikan secara ringkas dan menurut pemahaman kalian deh. Siap. Oke. Silakan. Ulang dulu deh. Oke, pakai perkenalan Bu. Nama aja, sebutin nama kalian. Oke, perkenalkan nama aku Diulan Septiani sama partner saya. Saya Ahmad Dhani. Jadi kita di sini dapat pertanyaan bangunan kuil bertingkat di Mesopotamia. Nah, jawabannya adalah zikurat. Nah, zikurat tadi udah dijelaskan sama Ibu. Ya. Itu berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi. Jadi pada itu agama dan kekuasaan pada masa itu tuh menyatu. Nah, untuk soalnya kan dibacakan sama Dani. Saya dapat soal zikurat kan itu kuil ya, Bu, Iya, bertingkat benar. dan berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pemerintahan. Nah, artinya agama dan kekuasaan pada masa itu menyatu. Menurut refleksi kritis saya, apakah pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintahan itu di negara modern lebih baik atau justru menimbulkan masalah baru? Nah, jadi jawaban kami itu pemisahan urusan agama dan urusan pemerintahan itu sebenarnya wajib ada ya, dan itu salah satu syarat sebagai negara. Nah, karena membuat pemerintahan bisa mengambil keputusan untuk semua warga tanpa memihak satu agama tertentu. Jadi kalau misal di kota kita deh, balai kota dicampur sama masjid itu kan kayak nggak Ya, nyambung saya banget gitu cocok. ya. Bayangin kita rapat terus ada azan gitu lah. Itu Masih aja sih. sedikit terjeda. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Terima kasih.
Di sini Ibu lihat kalian sangat memahami betul ya dengan materi peradaban Mesopotamia. Karena dengan mengerjakan mengelola kegiatan Make and Match tadi, mengerjakan LKPD, Ibu lihat kalian itu tidak terlalu kesulitan karena hal ini pasti kalian dapatkan karena kalian itu sudah memahami materi yang telah Ibu jelaskan itu dengan sangat baik. Oke, baik, anak-anak. Di sini Ibu ingin pesankan kepada kalian bahwasanya peradaban masa lalu, peradaban kuno pada masa lalu itu bukanlah suatu peradaban yang tertinggal ataupun peradaban yang jadul. Justru peradaban pada masa lalu itu adalah titik awal dari peradaban yang kita anggap modern seperti ini. Karena apa? Contohnya kincir air yang kita sepelekan itu adalah saat ini kita inspirasikan sebagai bentuk roda. Roda yang kita gunakan sehari-hari itu adalah terinspirasi dari kincir air yang ada pada bangsa Sumeria pada masa itu. Jadi kita harus tetap belajar peradaban masa lalu supaya kita lihat apakah ada inspirasi yang belum terkemukakan pada saat ini. Ya contohnya tadi, hal sekecil roda itu didapatkan terinspirasi dari bangsa Sumeria itu melalui kincir air tadi. Oke, baik anak-anak. Ibu harap anak-anak tetap semangat untuk belajar peradaban-peradaban yang masa lalu. Jangan menganggap bahwa kita sudah modern, kita sudah unggul daripada masa lalu. Kita itu menganggap masa lalu itu jadul, tidak relevan jika kita gunakan saat ini. Oke, baik, siap Bu. Kembali ke aku ini balik. Siapa ya ini? Udah anak-anak? Sudah Bu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu itu mengajak kalian untuk mengingat. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih tentang peradaban Mesopotamia, bahwasanya hidupan awalnya itu kan di sekitar sungai, yaitu sungai apa? Tigris dan Sungai Efrat. Lalu kan munculnya ada seperti sistem urbanisasi, terus ada revolusi komunikasi dan iptek. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian, menurut kalian di antara inovasi-inovasi tersebut, apakah masih ada kaitannya dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Ayo, siapa yang punya pendapat? Saya. Oke, silakan Mulan. Nah, kalau menurut saya tuh masih ada Bu. Ya. Dulu kan masa kerja di Mesopotamia itu kan masih sudah ada petani, Ya, pedagang, sama pengrajin, Ya, betul. sama ada yang mengatur pemerintahan juga kan. Tapi di masa kini tuh masih ada juga tapi lebih kompleks. Buktinya tuh masih ada kota, hukum, sama tulisan. Jadi menurut saya tuh kehidupan sekarang tuh seperti pengembangannya dari masa Mesopotamia. Ini menarik ya anak-anak, bahwasanya yang sudah dikatakan oleh teman kalian Mulan ini sudah tepat. Bahwasanya memang kehidupan yang kita jalani saat ini tuh bukan kehidupan yang benar-benar baru, tetapi suatu hal yang sudah ada sejak masa terdahulu, sehingga kita di masa sekarang itu cuma melanjutkannya saja, mengembangkannya saja. Gitu, paham? Nah, sekarang Ibu beri kesempatan untuk kalian yang masih kurang paham terkait materi ini tentang Bu, gimana sih inovasi-inovasi di peradaban Mesopotamia, atau apa sih tentang mengapa Mesopotamia ini menjadi peradaban tertua? Boleh untuk yang masih bingung terkait materi, boleh mengajukan pertanyaan. Siapa? Oke, Viana. Kenapa Mesopotamia itu disebut sebagai peradaban awal dunia? Oke, jadi begini ya, di wilayah itu tuh manusia itu sudah memiliki kehidupan yang teratur. Maksudnya di wilayah itu manusia itu sudah memiliki adanya seperti kota, terus ada pemerintahan, terus juga ada tulisan dan hukum. Sama halnya tulisannya itu yang seperti tadi Ibu jelaskan ya, yaitu cuneiform tadi kan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sekarang ini kan kita juga sudah memiliki seperti adanya kota, terus juga pemerintahan, terus juga ada tulisan dan hukum. Cuma bedanya kita itu hidupnya lebih sudah berkembang, lebih maju dan kompleks. Itu ya, Viana paham? Paham Bu. Oke, ada lagi? Ya Bu, Oke, silakan Yesi. saya penasaran Bu, tadi apa ya fungsinya zigurat itu? Oh iya, tadi kan zigurat juga sudah dijelaskan ya, bahwasanya juga sebagai tempat penyimpanan bahan makan tadi kan. Tapi juga fungsinya itu sebagai keagamaan ibadah. Tapi fungsi di zigurat ini juga sebagai pusat kegiatan manusia, masyarakat, dan sebagai simbol kekuasaan. Jadi fungsinya itu bukan hanya sebagai fungsi keagamaan saja,
tapi sekaligus untuk sosial dan politik. Itu anak-anak, oke? Paham? Paham. Jadi ibu simpulkan secara singkatnya ya, bahwasanya peradaban Mesopotamia itu peradaban yang tertua. Nah, kemudian peradaban ini tuh berkembang karena adanya kondisi alam yang mendukung tersebut. Karena perkembangan ini akhirnya melahirkan inovasi-inovasi tersebut. Seperti diantaranya ada sistem irigasi, terus ada kota, ilmu pengetahuan, terus juga ada tulisan dan hukum tersebut. Dan hal yang paling penting ya anak-anak, hal ini tuh masih berhubungan sampai sekarang, masih kita teruskan sampai sekarang, yaitu seperti adanya inovasi kota, terus apa hukum dan lain sebagainya macamnya itu kan. Iya, Bu. Nah, dan juga kalian juga harus memahami bahwasannya sejarah itu bukan hanyalah bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian dari kehidupan kita di masa sekarang. Nah, ibu akan memberikan kalian tugas, tetapi tugasnya ini silahkan kalian kerjakan di rumah. Silahkan ditulis, ayo, biar gak lupa, ayo. Oke, tugasnya yaitu silahkan kalian menulis di buku kalian masing-masing ya, satu halaman saja, yaitu temanya tentang inovasi Mesopotamia yang masih digunakan sampai sekarang. Boleh sama Kak Bu? Boleh, tapi kan nanti itu kalian jelaskan menurut bahasa kalian sendiri-sendiri kan? Iya, Bu. Nah, nanti itu kalian silakan tulis di buku lembaran masing-masing, cukup satu halaman saja, nggak banyak-banyak. Baik, Bu. Nah, nanti kalian jelaskan menurut bahasa kalian masing-masing dan kaitkan dengan kehidupan masa sekarang. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah dipahami semuanya dan sudah ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan keaktifan kalian pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat mudah kalian pahami dan akhirnya menjadi manfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, kita ya. Terima kasih anak-anak. Jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kantinnya. Lembar jawaban Ibu Kari, Bu. Lembar jawaban. Bu, lembar jawaban.